selalu memberdayakan pikirannya terus-menerus dikasih stimulasi tapi diajak anaknya mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga ayah, bunda, dan kakak semuanya selalu berada dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Dan kali ini jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di Daily Parenting. Hari ini ada satu pengalaman lagi yang mau saya share dan ini menarik untuk kemudian menginspirasi kita semuanya, termasuk mungkin juga buat mengingat ya bagi saya secara pribadi untuk menggunakan pengalaman-pengalaman ini sebagai pelecut atau pemicu bahwa ada hal yang mungkin bisa diimprove, ada hal yang perlu bisa diperbaiki dari apa yang sudah saya terapkan selama ini. Dan ini berawal dari ketika saya menjemput anak saya pulang dari les gitu. Dan kemudian saya naik motor dan dia berada di depan saya gitu ya. Karena masih masih kecil jadi masih memungkinkan untuk dia duduk berada di depan dan eh, lebih bisa inilah ya saya menjaganya karena memang ini eh, apa selama di perjalanan itu ini perjalanannya bukan di perjalanan yang benar-benar crowd ya atau tidak aman buat anak. Sehingga ketika dia berada di depan masih memungkinkan dan eh, dengan posisi dia berada di depan saya itu juga memungkinkan untuk terjadi obrolannya. Dan dalam obrolan tersebut eh, anak saya ini bertanya begini, dia kan makan loli ya, makan permen gitu ya, lollipop dan itu mendapatkan dari temannya katanya di tempat les. Dan tentu saja ketika dia makan itu kan ada eh, apa ya ada warna lah ya yang melekat di lidahnya gitu. Dan kemudian dia bertanya, lidah ini merah nggak gitu katanya dia dalam perjalanan itu. Dan karena sepanjang perjalanan itu suasananya agak gelap ya, jadi tidak ada lampu yang juga mungkin barangkali juga karena naik motor juga tidak begitu memungkinkan ya buat saya untuk melihat lidahnya gitu ya. Karena dia ada di depan saya dan menghadap ke depan gitu kan. Sehingga pada waktu itu yang terpikir di benak saya atau yang muncul di pikiran saya itu eh, saya akan menjawab iya saja karena yang saya gunakan ketika saya menjawab iya itu adalah logika ya logika yang saya gunakan. Artinya lumrahnya merah gitu ya. Jadi logika umum yang saya gunakan. Jadi kalau misalnya lidah kita makan permen dan permennya itu punya warna, pasti akan warnanya melekat di lidah. Jadi kalau anak kita bertanya apakah lidahnya berwarna merah, maka logikanya secara umum warnanya akan melekat. Ya berarti jawabannya adalah iya, warnanya merah. Tanpa saya harus memastikan atau menyaksikan apakah lidahnya benar-benar berwarna merah atau tidak. Nah, dari pengalaman ini kemudian saya berpikir bahwa eh, yang saya lakukan barusan ya, meskipun saya memang apa namanya masih menggunakan bagaimana logika umum ya tentang permen yang melekat di lidah dan kemudian menjadi berwarna dan kemudian kita bilang iya, artinya secara logis mungkin saja jawaban ini benar. Tapi di samping atau di luar apakah jawaban itu benar dan salah atas kondisi lidahnya si anak itu apakah merah atau enggak. Yang menjadi penting kemudian adalah apakah ketika kita menjawab itu didasari oleh rasa antusiasme atau karena kita merasa bahwa ya kita tidak mungkin memberikan jawaban yang benar-benar bagus, yang benar-benar pasti pada situasi itu karena dia berada di di motor ya di depan saya. Eh, apakah kita menjawab atas dasar itu? Dasar itu tuh maksudnya ya kita nggak mau repot aja gitu loh, nggak mau repot artinya mau menjawab melihat.
lidahnya juga butuh effort ya, dia harus menoleh, terus kemudian suasananya gelap dan belum tentu juga kelihatan lidahnya. Kita kan butuh effort. Nah, ketika butuh effort itu dan kemudian energi kita atau antusiasme kita dalam merespon anak itu tidak ada, maka bisa saja kita lebih memilih logika umum tadi, yaitu ya apa namanya, ya pasti merah lah gitu lah ibaratnya ya, ya pasti merah lah. Nah itu yang kemudian saya teringat ada sebuah konten parenting ya di, saya lupa apakah itu di TikTok atau Short ya. Yang jelas video pendek atau mungkin ini kali ya apa Instagram kali. Itu yang mengatakan bahwa problem terbesar dari orang tua itu bukan soal skill parenting, tapi lebih soal eh, kemauan orang tua untuk terlibat. Ya, dan sekarang kan banyak sebenarnya orang-orang tua yang maksudnya memang beraktivitas bersama anak gitu ya. Ya, jadi yang paling parah sih ya gini ya, kalau kita mau mungkin mau bikin range-nya ya. Range yang paling parah adalah ya yang orang tua nggak terlibat sama sekali. Eh, ya kalau apa mau memasukkan dalam range itu salah satunya adalah orang tua yang tidak pernah ketemu anak, saya pikir tidak perlu dimasukkan di range yang itu jelas yang paling jauh ya. Artinya tidak perlu dimasukkan ke dalam gradasinya. Tapi yang pertama adalah orang tua yang ketemu sebenarnya sama anak, tinggal bersama anak, tapi eh, tidak banyak berinteraksi. Itu yang paling parah lah. Terus kemudian ada yang ketemu dan berinteraksi, tapi berinteraksinya ya kayak itu tadi mungkin barangkali saja lebih didominasi atau lebih banyak eh, tidak atau enggan ya, enggan untuk mengeluarkan energi besar merespon anak, berinteraksi, inisiatif untuk mendekati anak, membuat apa ya, stimulasi-stimulasi ke mereka. Itu energinya kecil atau kita kalau dalam bahasa Jawa itu aras-arasan gitu ya. Sehingga kemudian yang dicurahkan itu enggak banyak sebenarnya dicurahkan di situ. Nah, ini kemudian akhirnya saya berpikir untuk memilah atau membedakan paling tidak kalau mau secara sederhana ada dua kategori ya. Jadi ada kategori active parenting dan ada kategori passive parenting ya. Artinya kalau aktif itu adalah ketika orang tua itu ya tidak enggan, tidak aras-arasan dan selalu memberdayakan pikirannya terus-menerus gitu loh. Jadi ketika ada momen apapun, itu selalu berpikir bahwa apa yang bisa dikelola dari momen ini. Apa yang stimulasi yang bisa saya berikan. Atau respon apa yang paling tepat. Ya kayak tadi itu. Kalau misalnya saya ditanyain di depan atau dalam kondisi dibonceng di depan saya dalam motor itu, yang terpikir di benak saya yang pertama kali ya, eh, saya akan memuaskan pertanyaan itu dengan memberikan jawaban gitu ya, yaitu jawaban yang paling gampang, yaitu menggunakan logika umum. Logika umumnya, lidah pasti berwarna ketika kena permen. Dan ketika dia tanya apakah berwarna merah lidahnya, ya kita jawab iya, padahal kita belum lihatnya. Nah, kita menggunakan logika umum. Kenapa kok menggunakan logika umum? Karena kita tidak mau mengeluarkan energi banyak. Artinya kita enggan, kita tidak mau repot gitu ya. Sehingga memilih jawaban yang kita tarik saja dari sesuatu yang masih memuaskan buat si anak, tapi itu sebenarnya belum tentu benar. Jadi tidak perlu ada effort lebih, tapi tetap bisa terjawab gitu loh. Ibaratnya gitu ya. Nah, itu termasuk atau tergolong mengarah kepada passive parenting. Nah, yang dimaksud oleh seseorang yang ada di Instagram tadi yang memberikan apa yang punya konten ya, konten tentang parenting, yang dimaksud adalah orang tua itu eh, seharusnya ya antusias, aktif gitu ya. Terus menggunakan atau menangkap berbagai momen atau kesempatan itu untuk menjadi
modal untuk melakukan parenting, untuk memberikan stimulasi kayak gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai active parenting. Dan kita apakah sudah cukup aktif untuk itu? Nah, ini perlu kita refleksikan kepada diri kita masing-masing ya. Kita bertanya lagi. Nah, saya akan menggunakan contoh yang ketika anak bertanya tadi ya di depan ketika berboncengan dengan saya. Nah, bisa saja eh, kita berhenti gitu ya. Kalau ini paling ibaratnya ya paling paling ekstrim kalau memungkinkan ya. Tapi kadang kan di suasana kita sedang tanggung ya di perjalanan atau mungkin perjalanan lagi rame ataupun di sepanjang jalan itu tidak ada lampu, sepi. Jadi untuk melihat lidah itu agak sulit ya mungkin. Eh, ya mungkin barangkali saja kita bisa saja mengupayakan berhenti di tempat terang dan melihat lidahnya dengan mengatakan sebentar ya, eh, ayah atau bapak belum bisa melihat lidahmu karena masih menyetir dan ini kondisinya juga gelap. Berarti artinya dalam situasi tersebut dibutuhkan dua syarat untuk bisa terpenuhi atau bisa menjawab. Harus terang dan harus berhenti. Kan tadi bilang ayah atau bapak sedang menyetir, terus terus di sini tidak ada cahaya yang bisa membuat bapak itu melihat lidahmu. Maka kemudian kita akan mencari tempat yang lebih terang atau berhenti di tempat yang lebih terang dan kemudian melihat lidahnya untuk memastikan apakah berwarna merah atau tidak. Nah, itu paling ibaratnya paling effort besar lah ya. Artinya kita benar-benar aktif lah itu di situ. Tapi kalaupun kita tidak mau melakukan itu bisa saja kita mempending itu ya, mempending itu dan kita bilang ke anaknya, oke, saya akan lihat nanti, saya pastikan apakah berwarna merah atau tidak. Kita tunggu sampai rumah. Nanti ketika sampai rumah, eh, ayah atau bapak sudah tidak nyetir lagi dan kita bisa melihatnya karena lampunya terang atau ada cahaya. Nah, itu kalau mau moderat, artinya kita tidak se ekstrim kemudian berhenti di satu tempat terang, tapi kita ya sudah kita lanjutkan aja di perjalanan, tapi paling tidak kita sudah menjawabnya. Dan jawaban yang sesungguhnya atas curiosity atau rasa ingin tahunya anak baru akan didapat memang di rumah. Tapi kita minta si anak untuk eh, bersabar menunggu sampai di rumah. Nah, satu sisi ini kita bisa memberikan stimulasi buat anak atau apa namanya ibaratnya ya, untuk memahami situasi di sekitarnya, untuk memahami situasi ayahnya atau orang tuanya, dan juga untuk menunggu atau bersabar bahwa jawaban atau apa yang kita inginkan itu akan bisa diperoleh, tapi ada waktunya. Nah, sehingga gini perbedaannya. Ada aktif pasif ini bisa berkenaan dengan energi yang kita curahkan dan kesadaran kita akan output atau efek atas perlakuan kita. Jadi kan ada orang yang yang bisa mau mencurahkan energi besar, ya. Tapi dia sebenarnya tidak sadar bahwa ketika dia melakukan sesuatu itu sebenarnya apa efeknya, apa kegunaannya untuk anak. Kalaupun ada dampak tidak baiknya, apa kira-kira efek samping tidak baiknya itu. Nah, ini kan ngomong soal kesadaran. Kadang ada orang tua yang antusias tapi tidak menyadari itu. Ada orang tua yang tidak antusias, aras-arasan, tapi sebenarnya dia tahu. Harusnya saya beginikan, harusnya saya begitukan, tapi dia tidak terapkan. Nah, ini kan sama-sama tidak ideal kedua-duanya ya. Yang pertama punya yang tadi yang kondisi yang pertama punya antusiasme tapi tidak paham, tidak tahu efek dampaknya, perlakuan-perlakuannya dia kepada anak. Yang kondisi yang kedua, orang tua ini sadar tahu apa efeknya dari perlakuan-perlakuan yang dia berikan, tapi dia enggan melakukannya. Nah, ini sama-sama tidak ideal. Nah, yang ideal ketika kita menggabungkan keduanya. Kita antusias, peduli, mencurahkan energi kita, tapi dalam memberikan perlakuan kepada anak itu kita sadar apa dampaknya, apa yang menjadi efek sampingnya kalau itu ada. Nah, apa yang menjadi tujuan atau outputnya. Nah, itu. Ini yang disebut sebagai active parenting. Jadi, saya ringkas kembali, ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau pasif itu jelas, dia tidak mau mencurahkan energinya dan
apa ya? Ya tidak terlalu banyak berpikir tentang eh, berbagai kesempatan yang disajikan oleh anak untuk kita memberikan stimulus. Jadi jangankan niat untuk memberikan stimulus, memikirkan bahwa sebuah kesempatan itu bisa dijadikan sarana untuk belajar saja tidak. Itu yang pasif. Nah, kalau yang aktif di setiap kesempatan ketika anak bertanya, ketika anak melakukan sesuatu, kita amati. Nah, itu kita selalu berusaha menangkap peluang apa yang bisa aku lakukan. Stimulasi apa yang bisa aku berikan dari kesempatan ini. Anak kira-kira akan belajar apa kalau dalam kondisi ini. Nah, terus berpikir seperti itu. Ini namanya active parenting. Nah, itu perbedaan keduanya. Nah, sebenarnya ada satu hal yang menarik lagi, yaitu eh, ketika kita tadi misalnya bisa saja ya kita ketika ditanya lidahku merah ndak ayah gitu misalnya. Nah, ketika kita pakai logika tadi ya, logika umum ya, orang tua bisa saja menjawab kalaupun dia tidak bukan yang terlalu aktif ya orang tuanya ya, artinya agak moderat gitu ya. Dia jawab gini, menurutmu, nah, jadi di apa namanya dikasih stimulasi tapi diajak anaknya mikir gitu ya. Menurutmu kalau lidah itu terkena permen dan lidahmu bisa merasakan sesuatu, itu kira-kira akan berwarna atau tidak itu. Misalnya kayak begitu. Anak diajak mikir. Dan itu akan membentuk preferensi atau bukan kepribadian ya, preferensi lah. Bagaimana cara anak belajar. Jika dibandingkan dengan misalnya jawabannya berbeda. Jawabannya begini. eh, Ayah tidak bisa menjawab kalau ayah tidak melihat bagaimana warna lidahmu yang sesungguhnya. Sehingga ayah butuh melihatnya secara langsung. Dua jawaban itu akan mempengaruhi bagaimana preferensi dia dalam belajar. Artinya akan membentuk dia menjadi anak kayak apa dan anak kayak apa. Nah, untuk satu hal ini juga menarik, tapi akan saya bahas di video yang terpisah. Tapi untuk hari ini kita sudah tahu apa itu active parenting, passive parenting, apa pembedanya, dan bagaimana kalau kita ingin menjadi orang tua yang aktif, seperti apa. Tadi bisa dibayangkan dari contoh yang saya berikan. Sampai ketemu lagi di Daily Parenting. Beri dukungan terus untuk Daily Parenting dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe biar channel Daily Parenting terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.